Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Malam ini kita akan sekali lagi bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, kita menjelajah kitab Pengkhotbah. Tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah. Kita mengatakan bahwa hanya Tuhan yang berhikmat. Hanya satu Tuhan yang berhikmat. Saya akan membuka malam ini dengan mengutip dari satu ayat dari Ayub 28 ayat 28. Tuhan berfirman kepada manusia, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih buat malam ini kami boleh berkumpul sekali lagi. Bapa di sorga, kami tahu kami datang kepada Tuhan yang benar, satu-satunya sumber hikmat kami. Malam ini kami akan belajar Tuhan menjelajahi kitab Pengkhotbah. Tuhan tolong kami untuk mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang benar, sehingga ketika pada akhir sesi nanti kami mendapatkan jawaban yang benar. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang, yang mau berhenti sejenak, untuk mencari jawaban-jawaban itu. Terima kasih Bapa, sertai kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya setiap kami diberkati dalam sesi ini. Kami berdoa dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya malam ini, saya Angelin Gia Susilo, saya yang akan menjadi pemandu dari Bapak Ibu semua pada malam ini. Senang ya bisa menjadi pemandu. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta perjalanan, penjelajahan kita ya untuk kitab Pengkhotbah pada malam ini. Jadi siap-siap ya. Nomor 1, pertama kita akan masuk pada kontroversi. Ada banyak sekali berantem di dalam kitab Pengkhotbah ini, ada banyak kontroversi di dalam kitab Pengkhotbah. Lalu kita akan tanya, kenapa kontroversi begitu banyak? Kok layak kita ikuti itu? Mestinya kita penasaran, siapa sih si pengkhotbah ini ya? Dan dari situ kita akan cari tahu, apa sih isi pengkhotbah itu? Nah, yang keempat ini spesial. Karena di dalam isi pengkhotbah itu kita akan mendapatkan yang saya selalu suka memakai istilah brutal facts ya. Jadi fakta brutal dari kitab Pengkhotbah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam penjelajahan kitab Pengkhotbah ya bersama teman jelajah. Nah, Bapak Ibu sudah siap-siap belum? Backpack-nya udah dibawa belum? Alat-alatnya sudah dibawa belum? Dan yang paling penting adalah apakah buku kita sudah siap ya? Nah, kita akan memakai buku ini dan buku ini dipandu oleh Bapak Philip Satterthwaite ini. Beliau adalah dosen Perjanjian Lama dari Seminari Teologi Malaysia sejak tahun 2010. Beliau seorang praktisi medis terlatih yang bergelar PhD dalam Perjanjian Lama dan telah menulis buku tentang Rut, Yehezkiel, Mazmur, dan juga Esther. Nah, kita akan menjelajah ya, dan kita bersyukur sekali Pak Philip ini membantu kita benar-benar detail di dalam menolong kita mempelajari kitab Pengkhotbah. Lalu setelah kita masuk menjelajahi, kita akan menemukan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan juga itu menantang kita kan. Apakah itu sama dengan pergumulan kita? Dan kemudian kita akan melihat ya pada bagian akhir signifikansi, pentingnya kitab Pengkhotbah ini apaan sih gitu ya. Ini akan pertanyaan yang akan muncul di benak kita adalah mengapa kitab seperti ini yang penuh dengan kontroversi ada di dalam Alkitab? Dan yang kedua, mengapa kita perlu kitab ini? Nah, itu akan menjadi peta perjalanan kita. So, siap-siap Bapak Ibu, pasang sabuk pengamannya, kita akan segera masuk di dalam penjelajahan kita. Yang nomor 1, jadi kita akan siap-siap manjat gunung ini ya, untuk menjelajah, menempuh gunung yang tinggi itu. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam kontroversi dari kitab Pengkhotbah. Saya sebagai perempuan ya, ketika pertama kali baca Pengkhotbah, saya paling kesel dengan ayat ini, Bapak Ibu. Di antara 1.000 orang, kudapati seorang laki-laki yang kuhormati, kata si pengkhotbah.
Tetapi di antara mereka gak ada wanita yang kuhargai. Cilaka. Jadi sebagai perempuan, wah panas nih ya. Aduh, kok bisa begini ya? Ada statement seperti ini kok ada di dalam Alkitab gitu ya. Dan ini firman Tuhan loh. Nah, lalu kita baca lagi. Manusia, kata pengkhotbah nih, nggak lebih beruntung dari binatang. Sebab bagi keduanya, hidup itu sia-sia. Aduh, gitu ya. Nah, kontroversi berikutnya lagi kita lihat. Hari kematian lebih baik daripada hari jadi. Wah, masa sih? Gitu ya. Kita mulai bertanya, Bapak Ibu ya. Lalu, tentang kerja keras. Pengkhotbah mengatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sepertinya kerja keras itu tuh payah gitu ya. Lebih baik tenang. Tetapi di bagian berikutnya, orang yang sama menulis begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Nah loh, ini bagus banget kerja kerasnya yang dihargai gitu ya. Nah ini ditulis oleh orang yang sama, di buku yang sama. Lalu seorang buruh tidur nyenyak, walau mungkin makannya hanya sedikit. Tetapi seorang kaya nggak bisa tidur karena kekenyangan katanya. Satu lagi, saya kasihkan kontroversinya ya. Lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Masa sih? Masa iya ya? Sebab kita harus ingat bahwa maut menunggu setiap orang. Aduh, kok kayaknya sedih, pesimis, skeptis gitu ya. Dan Tuhan membuat kita itu sebenarnya sederhana dan biasa. Tetapi manusia sendirilah yang membuat diri kita itu jadi rumit dan berbelit-belit. Nah, saya yakin mungkin sebagian besar dari kita, iya benar-benar setuju gitu ya. Nah, ini ada satu statement yang terkenal dari pengkhotbah. Tidak ada yang lebih baik katanya bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mungkin kita, masa iya begitu ya? Tetapi ini berulang-ulang pengkhotbah mengatakan ini di kitabnya. Dan lebih yang paling terkenal lagi ini ya, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Di awal dan di akhir hidupnya, pengkhotbah mengatakan sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian, membaca kitab pengkhotbah itu, kita tuh struggle gitu ya, kayak orang angkat beban, aduh berat banget gitu, ini aduh berat sekali kitab ini ya. Penulis yang sama, kitab yang sama, ada kalimat negatif, ada juga kalimat positif. Terkadang dia pesimis, terkadang dia optimis, terkesan skeptif, tetapi satu sisi sangat inspiratif. Sebentar putus asa, sebentar bersemangat. Kelihatannya paham nih, tapi berakhir bingung. Nah, pengkhotbah bolak-balik berputar-putar, dan pergumulannya ini ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, kita merasa lelah, capek banget. Ya, jadi di dalam kitab pengkhotbah ini sebenarnya semua yang pengkhotbah itu katakan kita bisa mengerti. Tetapi di dalam hati kita belum tentu semuanya kita setuju. Ada yang kita bisa setuju dengan mudah, tetapi ada banyak hal yang kita rasakan, masa sih? Masa sih semua sia-sia? Masa iya sih hidup itu sia-sia? Apakah hidup ini berharga? Apakah hidup ini berharga untuk kita hidupi? Bagi orang yang sekarang ini pelaku gaya hidup sehat, ketika kita bertanya pada mereka, apakah hidup mereka berharga untuk dihidupi? Mereka akan bilang berharga jika kita bisa sehat sampai tua. Bagi orang penggiat yoga, dia bilang apa? Oh, berharga jika kita mencapai titik keseimbangan.
bagi orang yang penggila kuliner, ya, demennya makan aja. Nah, apakah hidup ini berharga? Sangat berharga jika bisa makan enak seumur hidup. Bagi orang pembelajar, sangat berharga jika kita dapat belajar seumur hidup, ya, a whole life kita bisa belajar. Oh, berharga hidup itu. Bagi hobis gitu ya, oh berharga jika kita bisa pelihara anjing yang banyak, tanam pohon anggrek, kita bisa melakukan hobi kita yang macam-macam. Dan bagi orang yang hedon gitu ya, sangat berharga jika selalu punya uang, kita bisa bersenang-senang. Sangat berharga hidup itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membaca firman Tuhan, saya mesti mengingatkan ini ya, kita harus berhati-hati dalam mengerti pesan firman Tuhan. Yang nomor satu, jangan keluar dari konteks ya. Firman Tuhan itu tidak seperti kalau kita lagi tahun baru Imlek atau kita pergi ke Chinese restaurant dapat fortune cookies gitu ya, atau cap cip cup untuk mendapatkan kata-kata bijak. Nggak bisa seperti itu. Saya pernah mengingatkan waktu kita ditemu teman jelajah Ayub, bahwa kalau kita melihat firman Tuhan, kita jangan melihat sepotong-sepotong ya. Dalam melihat gajah ini, orang yang dekat gading itu akan bilang, oh gajah itu seperti pedang. Orang yang dekat ekornya akan bilang gajah itu seperti tali. Orang yang dekat kuping akan lihat, oh gajah itu kayak lembaran karpet karet besar. Yang melihat kaki akan bilang gajah itu seperti pohon. Kita nggak bisa melihat firman Tuhan sepotong-sepotong seperti itu. Tetapi kita harus melihat firman Tuhan itu dengan memakai kacamata yang utuh ya. Melihatnya sebagai satu keutuhan gambar. Nah, sehingga kita masuk ke dalam, setelah kita melihat kontroversi itu, kita diingatkan, jangan ambil comot-comot dulu ya. Memang nggak seperti itu kita harus membaca kitab Pengkhotbah. Jadi tidak boleh mengambil kitab Pengkhotbah hanya sedikit-sedikit terus kita membenarkan diri kita. Nah, untuk itu, kitab ini ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa. Untuk itu kita mesti cari tahu, siapa sih yang nulis kitab Pengkhotbah? Yang nulis kitab Pengkhotbah itu ada banyak perdebatan, tetapi saya pribadi setuju dengan sama seperti Pak Philip, setuju bahwa yang menulis kitab ini adalah Salomo, ya, Raja Israel, seorang penulis yang handal. Jadi Salomo itu jagoan menulis. Ketika dia masih sangat muda, dia menulis kitab Kidung Agung. Itu cerita tentang kisah cintanya. Wah, berbunga-bunga begitu ya pada seorang perempuan belia. Ketika dia separuh baya, dia menulis kitab Amsal. Nah, ini kitabnya sudah penuh hikmat ya, penuh wejangan untuk menasehati anak-anaknya. Begini loh harusnya hidup di dunia ya. Kalau kamu ketemu perempuan, harus memperlakukan mereka dengan sama perempuan yang nakal dan perempuan yang bijak harus bisa dibedakan. Dia dengan bijak menasehati anak-anaknya. Nah, ketika dia sudah sangat tua, sudah di ujung hidupnya, sebentar lagi sudah mau meninggal dipanggil Tuhan ya, di penghujung hidupnya ini. Bayangkan itu orang yang sangat berhikmat di ujung hidupnya. Saat dia melihat kembali hidupnya dan dia terpanggil untuk menulis semua kisah hidupnya ini di dalam kitab Pengkhotbah. Jadi ini satu kitab yang luar biasa yang ditulis oleh seorang yang berhikmat dan dia menulis seluruh kisah hidupnya. Jadi penting. Nah, siapa Pengkhotbah ini? Dia adalah seorang pekerja keras. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kita tahu dia seorang pekerja keras dan dia keras tekadnya untuk mengejar keinginan hatinya. Salomo di dalam mengerjakan segala sesuatu, dia bekerja keras, enggak setengah-setengah, satu kesungguhan yang mengagumkan. Ya, dia mengatakan di Pengkhotbah 2, saya hanya dari 4 sampai 9 yang saya singkat ya Bapak Ibu ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, taman-taman, menggali kolam-kolam dan lain sebagainya. Ia seolah tahu apa yang diinginkannya. Dan ia tahu bagaimana mengejar keinginan-keinginannya itu dan merasa layak mendapatkan buah kerja kerasnya.
Dia mengatakan begini, aku enggak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Dia merasa layak mendapatkan semuanya karena itu adalah kerja kerasnya. Dia, Salomo, juga seorang pengamat yang detail. Dia mengamati hidup itu dengan teliti tanpa prasangka. Dia berulang kali memakai kata, aku sudah lihat, aku melihat 19 kali itu tercatat di kitab Pengkhotbah. Dan lebih ekstrim lagi, dia mencatat, aku melihat segala, coba. Ya, dia bisa melihat seluruhnya, itu ada 6 kali yang diulang-ulang. Dia katakan, aku telah melihat segala perbuatan. Nggak ada perbuatan yang tidak pernah dilihatnya. Dia telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dia tahu persis segala model penindasan, dia sudah pernah lihat. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Dan dalam hidupku yang sia-sia, katanya, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang saleh, yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Dia mengamati dengan detail. Dan dia membuat kesimpulan-kesimpulan objektif, tanpa prasangka, ya, objektif dari pengamatannya yang teliti. Salomo juga seorang Yahudi yang saleh. Nah, ini kita nggak boleh lupa ya, ayahnya Daud. Dia seorang Yahudi yang saleh. Ia percaya adanya Tuhan. Dia nggak pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kita juga bisa menemukan itu di sepanjang kitab Pengkhotbah. Berulang kali dia bilang, itu pun Tuhan yang kasih. Itu pun Tuhan yang kasih. Ia percaya ada Tuhan. Nggak masalah dengan itu. Dia tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dalam hatinya, ia percaya betul Tuhan itu adil, Tuhan itu bijak, dan punya semua jawaban. Tetapi kenyataan di dalam hidup yang dia lihat di dalam pengamatannya itu, kok nggak menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, kok Tuhan itu nggak bijak gitu ya, kok Tuhan itu nggak punya jawaban. Jadi ada yang bertentangan di dalam dirinya. Ia bingung dan gelisah. Ada pergulatan dalam hati dan pikirannya. Ia terus tanya, tapi Tuhan seolah diam. Tuhan tidak memberinya jawaban apa-apa. Maka ketika Tuhan diam, dia penasaran, dia tanya terus dengan semua kebesarannya. Raja nih ya, yang kaya raya dan berhikmat itu ya, dalam kebesarannya dan dalam hikmatnya yang diakui banyak orang di zamannya itu, ia berusaha mencari sendiri jawabannya, tapi tidak berhasil. Ya, nah di dalam keputusasaannya, ia menyimpulkan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pada akhir hidupnya, ketika kita loncat ke belakang kitab Pengkhotbah ya, akhirnya Pengkhotbah itu menyerah ya pada nuraninya, dan nuraninya itu membimbing dia untuk memberi jawaban. Takutlah akan Tuhan. Tetapi ketika kita membaca bagian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap melihat bahwa Salomo tidak dapat menjelaskan mengapa. Nah, Salomo, ini sifat yang saya paling suka dari Salomo adalah seorang yang punya nyali, nyalinya gede Salomo itu. Seorang yang bernyali, nyali untuk apa? Nyali untuk berhenti dan bertanya.
Ia menyebut dirinya Kohelet, ya, dalam bahasa aslinya pengkhotbah itu adalah Kohelet. Kohelet itu ada yang menerjemahkan sebagai pembicara, ada yang menerjemahkan sebagai pengajar, tapi saya paling suka diterjemahkan sebagai filsuf, ya, filosofer, Philo dan Sophia. Philo itu adalah orang yang suka, ya, Sophia itu adalah wisdom, hikmat. Orang yang suka mencari jawaban, orang yang suka mencari hikmat, filosofer, Kohelet. Nah, sehingga dia berbeda dengan dunia. Si Salomo ini, si Kohelet ini berbeda dengan dunia. Dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar nggak? Sering sekali mengajari kita nih, dari kita kecil, di orang tua kita masuk SD, TK, SD, dan seterusnya di sekolahan gitu ya. Dunia ini sampai kita kerja, mengajari kita untuk terus bertanya bagaimana. Tapi tidak pernah ngajarin kita nanya mengapa. Bagaimana menjadi lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih cakep. Ya, pertanyaan-pertanyaan tuh yang mengentertain keserakahan kedagingan kita. Bagaimana menjadi lebih bahagia? Bagaimana untuk menang? Bagaimana untuk menjadi nomor 1? Bagaimana ini semboyannya Olimpiade ya, menjadi lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Itu yang diajari dunia kita. Dunia dapat menjawab semua pertanyaan bagaimana. Ya, bagaimana cari kursusnya ini? Bagaimana masuk sekolah ini? Bagaimana baca buku itu? Semua ilmu pengetahuan mengajari kita untuk menjawab bagaimana. Dunia menjawab semua bagaimana, tetapi dunia tidak mampu menjawab mengapa. Nah, itu yang Salomo penasaran ya. Karena Salomo dia sudah menjawab semua pertanyaan bagaimana. Kurang apa dia? Ya, dia berpendidikan, dia kaya raya, dia berkuasa, dia populer dan dia bisa menikmati hidupnya. Dia sudah menjawab semua bagaimana. Tetapi ada kegelisahan di dalam dirinya. Kenapa bagaimana yang sudah terjawab itu nggak bisa memuaskan dia? Ada kegelisahan yang terus-menerus berontak di dalam dirinya yang memaksanya untuk terus bertanya. Dan ini dia, Salomo, seorang yang punya nyali untuk terus bertanya. Dan dia sampai pada pertanyaan yang paling penting, mengapa? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Dengan sepenuh hati, dia mencari jawaban dari pertanyaan, mengapa? Ia mempersiapkan dirinya. Dia berhenti agar dapat berpikir jernih. Dia mengamati kehidupan ini dengan teliti. Ia gunakan seluruh pikirannya dan hikmatnya untuk mencari jawaban. Mengapa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam kehidupan ini. Itu yang kita pelajari, siapa Salomo, siapa pengkhotbah. Mari kita masuk sekarang ke agenda kita yang ketiga, isi dari kitab pengkhotbah. Nah, ini agak unik Bapak Ibu. Ya, kalau kita mulai dari pasal 1 ayat 12, itu adalah mulainya autobiografi, ya, sebuah biografi yang ditulis sendiri. Si pengkhotbah memakai kata aku, ya. Jadi si aku ini ya mulai menulis sendiri. Dia menulis pengamatannya, perenungannya yang insightful. Dari diingat Bapak Ibu, dia itu orang yang paling berhikmat yang ditulis pada akhir hidupnya. Nggak ada lagi hikmat yang lebih hebat daripada itu ya. Hikmat dari orang yang paling berhikmat di akhir hidupnya. Pengakuan-pengakuannya itu jujur. Ya, apa yang dia tulis itu Bapak Ibu adalah pengakuan-pengakuan jujur yang ditulis apa adanya. Di sini kita harus salut sama Salomo. Ini adalah orang yang rendah hati di akhir hidupnya. Dia berani loh mengakui segala sesuatu yang membingungkan dan kegagalannya. Dia menuliskan dengan jujur pergumulannya, perdebatan yang ada di dalam benaknya itu ditulisin sama dia. Makanya ketika kita baca kita bingung ya, karena perdebatannya ditulis di dalam buku ini. Kebingungannya, ketidakmengertiannya, dan pertanyaan
pertanyaannya yang tidak terjawab, itu dia tulis semuanya. Nggak ada malu-malu. Ya, dengan jujur dan apa adanya. Kekesalannya, kekecewaannya, putus asa, dan fakta-fakta brutal. Dia tahu ini mestinya nggak begitu gitu. Tetapi kenyataannya kok begitu. Nah, dia tulis semuanya. Ya, termasuk kegagalannya. Misinya menulis kitab pengkhotbah adalah mendapatkan jawaban. Sampai akhir buku ini, dia tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan mengapanya. Ya, dan ditulis sama dia. Sehingga ketika kita melihat kitab pengkhotbah ini Bapak Ibu, kita seperti melihat lukisan yang abstrak. Ya, kalau Bapak Ibu lihat lukisan ini, saya tanya, itu benda apa? Semua kita mungkin bilang gunung, laut, bunga, bintang, suka-suka kita begitu ya, karena ini abstrak, kita bingung, setiap kita bisa menginterpretasikannya itu berbeda-beda. Nah, itu adalah isi dari kitab pengkhotbah. Bersyukurnya ada pembukanya, ya, dibuka narasi oleh narator. Nah, ini penting pembukaannya ini untuk membantu kita mengerti. Dia memperkenalkan, ini loh si pengkhotbah. Ya, 3 ayat pertama itu paling penting, nanti kita akan bahas. Lalu dia memberikan gambaran isi pesan yang akan disampaikan oleh si pengkhotbah ini. Ini pengkhotbah unik nih, gayanya khas nih. Ini orang antik memang ya. Nah, itu dijelaskan oleh narator. Dan kemudian ditutup juga oleh narasi dari narator. Pasal 12 ayat 8 sampai 14 ya. Dia menceritakan tentang evaluasi atas argumen dan pesan-pesan si pengkhotbah. Ini itu, begitu ya. Dan kepada siapa penulisan kitab ini ditujukan. Di situ kita tahu, oh pengkhotbah itu menulis untuk siapa toh, gitu ya. Nah itu kita tahu siapa ditujukannya kitab ini. Nah sehingga pembukaan dan tutup ini, ketika kita melihat lukisan kita yang di kanan ini, Bapak Ibu, ini adalah menjadi figuranya. Ya, jadi pembuka dan penutup ini memberikan figura dari gambar abstrak ini supaya kita tahu itu selesai begitu ya. Kalau gambar abstrak tidak diberikan figura, dia bisa mabur kanan kiri begitu kan. Tapi kalau kita memberikan dia frame, kita tahu selesai sampai di situ. Sehingga kitab ini Bapak Ibu tidak mudah dibaca dan tidak mudah dimengerti. Jadi Bapak Ibu jangan mules dulu ya. Kitab ini memang tidak mudah dibaca dan tidak mudah dimengerti. Seperti melihat lukisan abstrak tadi. Kita mungkin perlu mundur sedikit mengamati. Perlu maju sedikit. Perlu melihat pojok kiri atas dulu, pojok kanan bawah, dan mengamati dengan lebih detail. Dan kalau kita masih bingung, ya memang kitab ini tidak mudah dibaca dan tidak mudah dimengerti. Tetapi tetap ada clue-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita. Jadi bahkan kalau kita lihat Salomo sendiri, dari seluruh kitab ini, Salomo itu membuat hipotesa ya. Dia bilang begini, bahwa hidup itu seperti menyusun teka-teki gambar yang rumit. Bapak Ibu tahu ya main puzzle ini ya. Sulit ini, ada 1000 piece, wah berantakan begitu. Tetapi bisa nggak dikerjakan? Bisa, tapi sulit kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini adalah hipotesa Salomo mula-mula. Ketika dia menjalani hidup itu, mulai mengamatinya dan mulai menulisnya, dia berubah pikiran. Setelah diamat-amati dengan detail, dia berubah. Karena dia menemukan fakta brutal. Apa fakta brutalnya Bapak Ibu? Hidup itu adalah seperti teka-teki tanpa gambar rupanya. Jadi bukan teka-teki rumit, ada gambar, enggak ada gambarnya gitu ya. Dan lebih cilakanya lagi kalau kita lihat ini 1000 pieces dari gambar ini, lebih ekstrimnya lagi, gambarnya, piecesnya enggak lengkap. Jadi bisa diselesaikan enggak? Impossible, ya. Jadi itu kesimpulannya, itu fakta brutal yang ketika dia lihat hidup ini, mau tidak mau dia mesti menyimpulkan begini, gak bisa diselesaikan, gak lengkap, gak ada gambarnya, ya. Dia putus asa sehingga
Mari kita menjelajah kitab pengkhotbah ini, Bapak Ibu. Di sini kita memerlukan bantuan. Dan puji Tuhan kita punya teman jelajah ya. Dan kita akan bersama-sama menjelajah kitab pengkhotbah ini dan mengejar hikmat itu. Mari kita masuk dalam penjelajahan kitab pengkhotbah. Inilah perkataan pengkhotbah. Anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kata sia-sia itu adalah artinya uap, ya. Seperti mungkin kalau udara dingin kita bicara, ketika nafas kita keluar kita bisa lihat. Tetapi apakah kita bisa lihat selamanya? Sebentar saja hilang. Ya. Nah, itu yang pengkhotbah bilang, bahwa hidup itu, segala sesuatu itu seperti nafas itu, terlihat tapi hilang. Seperti kalau kita main balon itu ya, bubble, bikin gelembung-gelembung dari sabun itu. Kelihatan indah, rainbow, pelangi gitu. Tapi begitu disentuh, dia bubar. Dan nggak kelihatan apapun lagi. Dan tidak ada jejaknya. Nah, itu yang dikatakan. Sekali lagi saya ingetin Bapak Ibu, ini ditulis oleh orang yang sudah sangat tua dan berhikmat, dan di akhir hidupnya dia bilang sia-sia, sia-sia. Aduh, sedih ya. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Mari kita membuka buku kita, teman jelajah, di hari kedua, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang punya bukunya bisa lihat di hari kedua, paragraf kedua ya. Kita akan mulai baca di sini. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, di ayat ini Pak Philip ini ngajarin kita ya, membantu kita untuk menangkap apa yang penting. Di ayat 3 ini, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Di ayat ini pengkhotbah memperkenalkan sejumlah istilah kunci. Ada manusia, ada guna, ada berusaha, ada jerih payah, dan ada di bawah matahari. Ya, fokusnya diarahkan kepada apa yang terjadi di sekelilingnya. Lihat apa yang ada di muka bumi. Demikian ia menantang kita. Lihat apa yang dikerjakan manusia sepanjang hidup mereka. Apakah gunanya semua kegiatan itu? Apakah hasil dari semua itu? Ya. Nah, jadi ketika kita membaca buku ini, Bapak Ibu, saya sangat menghargai apa yang ditulis Pak Philip ini ya. Dia berusaha meng-highlight kata-kata yang penting. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, apalagi Bapak Ibu ya, di tengah kesibukan kita pasti bacanya sekilas. Nah, saya sangat berharap buku Teman Jelajah ini harus kita dalami dengan menolong kita mendalami Alkitab kalau kita serius untuk berhenti dan membaca dengan baik ya. Jadi buku ini sisihkan waktu setengah jam sehari dan sungguh-sungguh buku ini akan sangat menolong kita. Ayat 4, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, dan bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ini sebuah foto yang luar biasa, judulnya Matahari Terbit. Foto ini diambil di setiap bulan pada tempat yang sama, pada jam yang sama. Ya, ini yang kita bisa membayangkan apa yang pengkhotbah bilang. Matahari terbit, matahari terbenam, buru-buru. Ya, kita melihat ada pergerakan, terus kita selesai pun hidup kita, matahari itu akan terus berputar, gitu ya, terbit dan terbenam. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dalam putarannya. Angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Nah, kita membaca kembali dari masih hari yang kedua. Pengkhotbah ayat 1, pasal 1 ayat 4 dan 7 ini menyorot kontrasnya masa hidup kita yang singkat. Ketika generasi datang silih berganti dan bumi terus ada. Manusia lahir dan mati, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit dan tenggelam. Angin terus
bertiup terus-menerus, air sungai tak henti-hentinya mengalir ke laut. Apa dampak? Pertanyaan penting yang ditanyakan oleh teman jelajah membantu kita. Apa dampak dari keberadaan manusia terhadap siklus alam ini? Jawabannya nyaris tidak ada. Hidup kita seperti komuter ini ya, seperti merry-go-round ini ya, putar-putar, mungkin kelihatan indah, mungkin musiknya enak, tapi putar terus sampai suatu ketika aus, sampai suatu ketika tidak bisa berputar lagi dan selesai. Hidup kita berputar-putar-putar, nyaris tidak ada. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga nggak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Tetapi itu sudah ada, lama sebelum kita ada. Semua orang itu hanya bisa berbohong. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ketika saya menunjukkan gambar-gambar di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, tanya kepada anak-anak generation Z ya, anak-anak yang 15 tahun ke bawah, mereka nggak tahu ini siapa. Ya, saya yakin betul kita-kita yang usianya 40 tahun ke atas tahu betul siapa mereka. Saya sendiri kalau ditanya, siapa nama kakek buyut saya nggak tahu, nggak pernah kenal. Ya, kakek saya pun saya tahu namanya, tapi saya nggak pernah kenal siapa orangnya. Jadi generasi manusia, kita bisa ingat berapa banyak sih? Paling 2 generasi. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita punya anak, kita kenal anak kita punya cucu. Apa kita kenal cucu kita sebaik anak kita? Mungkin enggak. Cicit kita mungkin lupa namanya siapa. Manusia mungkin cuma rentangnya hanya 2 generasi. Sehingga apa yang dikatakan pengkhotbah di sini benar-benar harus menohok kita. Ya, nah kita kembali lagi nih di hari kedua. Pernahkah Anda bertanya, warisan atau kenangan apa yang Anda tinggalkan bagi anggota keluarga dan orang lain ketika Anda wafat? Bagaimana Anda mau diingat? Pengaruh apa yang telah Anda berikan semasa hidup? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menonjok kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kembali menggunakan buku ini, pelan-pelan ya. Jadi jangan buru-buru membacanya. Ada bagian jurnal, Anda catat jawabannya di situ. Nah, perikop kita pada hari ini katanya ya, si pengkhotbah menyajikan sejumlah jawaban yang tadi kita sudah baca. Jawaban yang terus terang, tapi sulit kita terima. Nggak bisa kita terima. Dampak apa yang dihasilkan dari hidup kita? Pengkhotbah bilang, nggak banyak. Akankah kita diingat boro-boro ya dalam jangka panjang? Sama sekali tidak. Mules nggak? Bisa terima nggak? Fakta brutalnya. Terima nggak terima, faktanya begitu. Ya, nah ini yang pengkhotbah berani. Sehingga pengkhotbah bilang, ketika hidup itu nggak ada gunanya, ketika hidup kita tuh cuman berputar-putar, cuman boro-boro, cucu gitu, cicit gitu, cucu aja mungkin nggak inget sama kita. Ketika hidup itu hanya berputar-putar di bawah matahari, makanya pengkhotbah bilang, nggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Itu kesimpulannya pengkhotbah. Ketika dia melihat hidup itu berputar-putar di bawah matahari, dia menulis memang nggak ada yang lebih baik daripada hidup sekarang ini, eksis sekarang ini ya, bersenang-senang hedon sekarang ini. Jadi apa bedanya pengkhotbah dengan orang dunia? Penggemar kuliner yang bilang, oh saya berharga hidup saya, kalau saya sampai tua saya tetap bisa makan enak. Yang orang yang hedon, yang bilang kalau punya duit banyak, kita bisa bersenang-senang, ya. Dan harta kita 7 turunan nggak habis-habis itu nggak apa-apa, pokoknya kita senang. Apa bedanya Salomo dengan orang-orang sama seperti kita?
Ini adalah pertanyaan kita juga, bukan? Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya. Apakah pertanyaan pengkhotbah itu juga pergumulan bagi kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah penjelajah kitab pengkhotbah. Apakah penjelajah kita sudah sampai seperti Salomo bertanya, dan itu juga sesuatu yang kita gumulkan. Hidup itu enggak pasti, kata ya. Jadi enggak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat hidup kita, Bapak Ibu, kita semuanya khawatir. Tanya tentang pekerjaan, aduh nggak pasti, belum tentu pekerjaan kita bisa awet. Ya, tanya tentang pergaulan, belum tentu dapat jodoh, belum tentu punya relasi yang baik dengan pasangan, belum tentu. Semua tidak ada yang pasti. Tanya tentang gaya hidup kita, ya sekarang bisa sederhana sih, tapi nanti nggak tahu loh ya. Atau sekarang bisa hidup berkecukupan, tapi nanti nggak tahu loh ya. Kalau kita tanya tentang kesehatan, sekarang sih sehat, tapi entar kita nggak tahu bagaimana dengan pensiun, bagaimana dengan orang tua kita, kapan kita bisa sama-sama, kapan nggak ada, bagaimana masa depan kita, bagaimana rumah kita aja kita nggak tahu. Jadi ketika kita hidup ini, kita menyadari, aduh, kok seluruh dalam hidup kita ini kok nggak pasti. Nggak ada yang bisa kita pegang, nggak ada sesuatu yang pasti. Nah, begitu kita memikirkan ketidakpastian itu, kecenderungan kita, dan ini yang dimanfaatkan iblis untuk manusia yang jatuh di dalam dosa, kecenderungan kita ketika kita khawatir, ketika kita merasa gamang dan tidak ada yang pasti, kita berhenti berpikir. Dan kita udah deh kerja aja deh, ya udah deh langsung aja deh, ya udah, dan hidup kita langsung berputar, sibuk, bangun pagi kerja, pulang malam tidur, besok pagi berangkat lagi, begitu terus. Ya, begitu terus, kita nggak sempat lagi nanya kemana kita mau pergi sebenarnya, ngapain kita, yang seperti tali ilustrasi yang kita lakukan, ya kita naik taksi dan jalan pak, cepat pak, mau kemana? Nggak usah tanya-tanya, saya nggak punya waktu, saya lagi buru-buru jalan aja. Ini yang terjadi dengan hidup kita karena kebanyak sekali yang tidak pasti dan kita takut untuk memikirkannya. Hidup itu tidak ada yang pasti di dalam kehidupan, tetapi ada satu yang pasti, Bapak Ibu, yang akan kita hadapi. Yang pasti adalah kematian. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Kita akan pasti mati, setiap kita. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita berhenti dan mari kita berpikir. Apa benar hidup itu hanya untuk makan, untuk gaya, untuk kuasa? Apa iya? Mengapa kita ada sebenarnya? Dan sebenarnya apa tujuan hidup kita ini? Kita frustrasi dengan semua ini, bukan? Tetapi di dalam hati kita nggak mau frustrasi. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk kekekalan. Karena kita adalah pembawa citra Tuhan. Ada sesuatu di dalam hati kita yang terus berontak dan bilang, enggak, kita enggak setuju dengan Salomo. Kita enggak setuju dengan pengkhotbah. Karena hidup kita diberikan sebagai pembawa citra Tuhan. Nah, itu gunanya kita belajar signifikansi dari kitab pengkhotbah. Mengapa kitab pengkhotbah ini ada dalam Alkitab? Ini kitab yang kontroversial. Dia fokus pada takdir, bukan iman. Fokus pada bersenang-senang, bukan kekudusan hidup. Fokus pada dunia materi sekarang, bukan dari surga spiritual kelak. Kitab ini membuat kita tertekan, bukan terinspirasi. Penuh dengan fakta brutal yang menyesakkan kita. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik orang Yahudi ataupun orang Kristen, sepakat kitab pengkhotbah itu harus masuk dalam kanon Alkitab. Termasuk seperti kitab hukum ya, dari Kejadian sampai Ulangan, kitab sejarah Yosua sampai Ester, dan kitab pengkhotbah ada di kitab hikmat bersama-sama dengan Ayub, Mazmur, Amsal, pengkhotbah, Kidung Agung ya. Kitab yang enggak gampang karena ini adalah kitab hikmat. Juga di dalam kitab kanon ada kitab nabi-nabi besar dan ada nabi-nabi kecil. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu,
Jadi apa mungkin kita yang seharusnya dengan rendah hati untuk mengakui bahwa sebenarnya kok aku ya enggak ngerti ya. Ya. Nah, signifikansi kedua dari kitab pengkhotbah adalah mengapa kita perlu kitab pengkhotbah ini. Ini adalah warisan yang paling berharga dari sang pengkhotbah bagi anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita baca pengkhotbah 12 ayat 12, di situ kita tahu pengkhotbah menujukan kitab ini kepada anaknya, dan ini adalah warisannya yang paling berharga. Ya, bukan uang, bukan jabatan, bukan kuasa. Ini adalah warisannya yang paling berharga. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ketika dia menulis untuk anaknya, dan ini dimasukkan ke dalam kanon Alkitab, siapa yang mendapat berkatnya? Kita. Kita mendapat kesempatan yang sama untuk menerima warisan yang sama. Warisan yang sangat berharga dari seorang berhikmat yang berjiwa besar, rendah hati, yang telah punya nyali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita juga nggak mau pikirin. Dia mau berhenti untuk mencari jawaban dan melakukan dengan mengamat-ngamati segala sesuatu. Dia berani jujur mengatakan apa adanya. Tidak gampang Bapak Ibu ya, berani jujur. Diketawain orang nggak apa-apa. Dilecehkan orang nggak apa-apa, dia berani jujur apa adanya, menyatakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Dia jujur kasih tahu ketidakmengertiannya, termasuk kegagalannya. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat, pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun adalah usaha menjaring angin. Dia mengakui dia gagal. Dia nggak bisa, dia nggak tahu. Tetapi ini tetap sebuah warisan sangat berharga. Kenapa? Tujuannya itu agar kita tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan. Dia bilang sama anak-anak muda di akhir kitab pengkhotbah, kita loncat ke pasal 11 ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ingat engkau akan mati dan mati itu pasti. Ya. Di ayat 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Dia sudah sampai di umur itu, sudah nggak bisa bersenang-senang, sudah jalannya terseok-seok, makan pun giginya udah copot. Dia bilang sama anaknya, jangan. Ya, kamu mesti ingat penciptamu ketika engkau muda. Jangan seperti aku ketika aku sudah tua. Nah, sehingga Bapak Ibu, itu penjelajahan kita malam ini. Tapi apakah sudah selesai? Enggak. Kita udah melewati kontroversi, siapa pengkhotbah, isi pengkhotbah, fakta brutalnya apa. Kita sudah menjelajah bersama TJ, kita sudah tahu pertanyaan pengkhotbah dan pergumulan kita, dan signifikansi kitab pengkhotbah. Mengapa kitab ini ada dalam Alkitab? Mengapa kita perlu kitab ini? Tetapi yang paling penting, ada pesan penting dan mendesak yang menjadi top priority kita. Kita perlu menjelajahi dan merenungkan kitab ini. Jadi Bapak Ibu, sesi kita malam ini tidak membuat Anda, udah deh, kan udah tahu kitab pengkhotbah, nggak usah. Justru tidak ya, kita perlu menjelajahi dan merenungkan kitab pengkhotbah dan itu top priority, urgent and important, mendesak dan penting. Ya, sebuah pembelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup orang paling berhikmat yang sudah hampir berakhir. Jangan lewatkan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Penting, buka Alkitab itu. Ya, sebuah tragedi, perjalanan yang terasa pahit, menyakitkan, namun tidak terbantahkan dan nggak bisa diperbaiki. Seseorang seperti Salomo memanfaatkan setiap kesempatan, ambil, kumpul, tumpuk. Tetapi sebenarnya dia nggak menyadari yang terpenting, justru yang terlepas dan hilang. Seseorang yang sibuk mengejar jawaban dengan memuaskan keinginan hatinya. Namun dia nggak ngerti jawaban apa yang sebenarnya dicarinya.
Seseorang yang diakui berhikmat, kaya, berkuasa, populer, tetapi hanya berakhir di dalam kesia-siaan. 38 kali dia meratap sia-sia, sia-sia. Bayangkan seorang tua yang hampir mati, seorang yang demikian berhikmat dan berkuasa, di akhir hidupnya dia meratap sia-sia, sia-sia. Dia melolong-lolong dan mengatakan sia-sia. Mengapa? Karena hidup di dalam dunia yang tidak pasti ini. Karena dia hidup dalam dunia yang tidak pasti ini, dia udah tahu nih dia hidup dalam dunia yang tidak pasti. Ia memilih mencarinya dalam dua dunia. Dunia pertama, di bawah matahari. 28 kali kata di bawah matahari itu muncul. Dia mengandalkan apa yang dia bisa lihat di bawah matahari. Segala sesuatu yang fana dan sebentar berakhir ini. Yang kedua, dia hidup dalam dunianya. Dunia aku dan selama aku hidup. Berkali-kali dia mengatakan, dia mengandalkan dirinya selama masih hidup, masa hidupnya, selagi ia bisa bernafas. Kitab Pengkhotbah itu adalah peringatan buat kita, Bapak Ibu. Ini adalah tragedi ketika kita membela raga kita, tubuh kita, harta kita, kuasa dan rasa kita. Hidup itu akan berakhir sia-sia. Ingat kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus itu adalah jawaban yang pasti. Di dalam kehidupan yang tidak pasti ini. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus jawaban yang pasti. Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam dunia yang berbeda. Dunia di atas matahari. Hidup berpengharapan tidak pada apa yang kelihatan di bawah matahari, tapi pada dirinya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup tidak lagi dibatasi oleh nafas di dalam tubuh yang fana ini, tetapi hidup punya pengharapan pada kekekalan yang nggak bisa disentuh oleh kematian. Tuhan Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu. Ini definisi dari hidup yang kekal itu. Kalau kita mau hidup yang kekal, baca Yohanes 17 ayat 3 baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita di dunia ini sekarang menjadi masuk akal, menjadi berpengharapan, menjadi layak untuk dihidupi. Mengapa? Karena sekarang ini kita mempunyai jaminan pasti. Kita tahu tujuan hidup yang pasti. Kita tahu kita ini sedang jalan menuju kemana. Ini jalan lurus, nggak berputar-putar. Ya, kepada siapa kita sedang menuju? Kita tahu peran hidup yang pasti. Semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita pikirkan sekarang, esok, dan masa depan, semuanya punya tujuan yang kekal. Dan kita tahu kita punya penolong yang pasti. Kita tidak ditinggal sendiri, Bapak Ibu. Hidup kita ini menjadi pasti karena kita tahu dengan siapa kita sedang berjalan. Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kita. Tidak ada yang tidak pasti di dalam Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke buku kita ini di hari kedua. Ini buku bagus sekali, Bapak Ibu. Paulus berbicara tentang pekerjaan dan jerih payah yang dilakukan orang Kristen karena mengetahui bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Kita tahu bahwa hidup kita ini enggak sia-sia. Mari kita baca 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kerjaan kita tidak sia-sia. Tidak hanya pekerjaan yang terkait urusan gerejawi, tapi pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, yang rupanya menyangkut pekerjaan yang biasa dianggap sekuler sekalipun.
Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Warisan rohani apa yang ingin Anda teruskan ketika Anda wafat? Pertanyaan-pertanyaan dalam buku Teman Jelajah ini, Bapak Ibu, betul-betul menolong kita untuk mendarat, ya, membaca firman Tuhan dan kembali dan mendarat. Matius 25 ayat 30, buku ini menyarankan kita membacanya dari Matius 24 ayat 35, yaitu langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu, Anda harus meyakinkan, memastikan bahwa warisan yang Anda tinggalkan kepada anak-anakmu adalah firman Tuhan. Dan di 1 Timotius 5 ayat 24 mengatakan, dosa dari sebagian orang sangat jelas terlihat, sehingga menuntun mereka kepada pengadilan. Namun dosa dari sebagian orang lain baru akan terlihat kemudian. Demikian pula, ada perbuatan baik yang terlihat jelas, tetapi perbuatan baik yang tidak terlihat pun tidak akan terus tersembunyi. Apakah kita akan meninggalkan perbuatan baik atau dosa? Nah, sehingga Bapak Ibu, ini tips kita menjelajah kitab Pengkhotbah, ya. Jadi kitab Pengkhotbah ini rumit, ya, seperti lukisan abstrak ini yang harus dilihat dari jauh, dari dekat, kiri kanan dan lain sebagainya. Sehingga Anda mesti punya perlengkapan wajib, ya, penjelajahan seru kitab Pengkhotbah. Bahwa Alkitab adalah sesuatu yang mandatori, yang harus kita baca. Lalu kita pakai buku Teman Jelajah, buka. Mulai besok, ada hari yang ketiga, kita mulai Bapak Ibu, ya. Dan terus satu hari demi satu hari sampai hari yang ke-30. Dan pada hari yang ke-30, selamat. 30 hari penjelajahan kitab Pengkhotbah telah selesai. Itu ada satu sukacita yang luar biasa. Ketika kita mendalami satu kitab, pelan-pelan kita punya, Bapak Ibu. Nah, sehingga Tuhan berdaulat. Kesimpulan saya dari sini adalah Tuhan itu berdaulat mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 20-21 yang saya sudah parafrasekan, ya. Karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan bahwa ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari belenggu kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Tuhan. Dunia mula-mula yang Tuhan ciptakan di zaman Adam dan Hawa, itu dunia yang punya tujuan, dunia yang bergerak lurus kepadanya. Tetapi kejatuhan kita di dalam dosa menyebabkan segala ciptaan ini ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Hidup ini menjadi berputar-putar dan akan berakhir di dalam kesia-siaan. Itulah hidup yang dihidupi Salomo, berputar-putar mengumpulkan kesia-siaan demi kesia-siaan karena ia memilih untuk hidup di bawah matahari dan hidup selama nafasnya ada. Kita juga akan mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Jika kita memilih untuk berpusat untuk apa yang terlihat di bawah matahari dan berpusat pada diri kita sendiri. Jadi Tuhan dalam kasih-Nya memang mengkondisikan keadaan berputar-putar ini. Sebenarnya untuk apa? Untuk memberi kita ruang dan waktu untuk berpikir, apa sih yang sedang kita lakukan? Mengapa kita melakukannya? Sedang kemana sebenarnya kita menuju? Dan apa arti dan tujuan hidup ini? Mari kita sambut peringatan Pengkhotbah sebelum terlambat. Berhenti berputar-putar. Punya nyali untuk berpikir dan merenungkan hidup ini. Gigih di dalam mencari jawaban. Siapa sih kita? Dan apa sih panggilan kita? Di dalam pengharapan. Di Roma 8, 21, 20 dan 21 yang kita baca di atas, ya. Dalam pengharapan. Mari memilih untuk melihat di atas matahari dan melihat di luar dari nafas kita ini, melihat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal bersama Bapa kita dalam kemuliaannya. Jadi, mengapa hidup ini layak untuk diperjuangkan? Oh, layak karena hidup itu bukan sekedar bernafas.
hidup seperti rancangan Tuhan. Apakah hidup ini layak untuk diperjuangkan? Layak, karena hidup itu punya peran, hidup itu punya tujuan, hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan. Apakah hidup ini layak untuk diperjuangkan? Ya, karena hidup di atas matahari, hidup dalam kekekalan, itu adalah hidup dari anak-anak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jika kita hidup hanya sebatas nafas di bawah matahari, maka layak kita seperti Salomo, mengutuki diri, karena hidup kita hanyalah kesia-siaan. Mari kita mengejar hikmat. Itu yang kita pelajari di dalam Temu Teman Jelajah hari ini, Bapak Ibu. Mari selamat menjalani kitab Pengkhotbah. Mari sambut, saya ingetin sekali lagi. Mari, ini pelajaran kita malam ini yang harus Bapak Ibu ingat. Sambut peringatan Pengkhotbah sebelum terlambat. Berhenti berputar-putar. Stop sekarang. Bernyalilah untuk berpikir dan merenungkan hidup ini. Gigih dalam mencari jawaban siapa kita dan apa panggilan kita. Dan dalam pengharapan, mari memilih untuk melihat di atas matahari dan di luar nafas ini. Melihat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal bersama Bapa dalam kemuliaannya. Percayalah Bapak Ibu, selalu ada matahari di balik langit yang kelam. Mungkin sekarang hidup kita lagi kelam, tetapi percaya janji Tuhan, ada matahari di balik langit yang kelam itu. Ini yang kita pelajari malam ini, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan menutup dengan satu statement yang pemikiran ketika saya mendoakan dan menggumulkan tentang acara ini, Bapak Ibu. Dan ada satu yang Tuhan taruh menginspirasikan di kepala saya ya, tentang anak Daud. Kalau kita bilang anak Daud ya, siapa sih yang pernah pakai istilah anak Daud? Ada dua orang yang sangat signifikan. Yang pertama adalah si pengkhotbah, ya, Salomo. Dia mengatakan dirinya, inilah pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat pertama, ya, pasal 1 ayat 1, anak Daud. Tuhan Yesus kalau kita baca di silsilah di Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, saya juga takjub dengan inspirasi ini, terus terang Bapak Ibu, karena saya juga pikir wow gitu cara Tuhan memimpin luar biasa ya. Jadi anak Daud itu dipakai oleh Salomo, tetapi Tuhan Yesus juga memakainya. Nah, di ayat 2, ayat 1 Salomo bilang aku anak Daud. Ayat 2 dia langsung bilang kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. 3 kali dia menyebutkan kata sia-sia. Baru di ayat 2. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya, apa yang Tuhan Yesus itu disebut apa? Bukan Tuhan Yesus katakan, tapi Tuhan Yesus itu disebut apa di Matius. Ketika silsilahnya selesai, ada kisah ini ya, masih di Matius 1 ayat 21 dan 23, namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu perkataan yang datang dari seorang malaikat, semalaikat, karena malaikat bukan orang ya. Jadi satu malaikat ya, malaikat membawa pesan dari Bapa, nggak mungkin salah pesannya. Dan dikatakan kasih nama anak itu Yesus, karena tugas utamanya dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, bukan dari kemiskinan, bukan dari kebodohan, bukan dari segala macam urusan organisasi sosial, tetapi yang dikatakan di sini Tuhan Yesus itu menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jadi kalau kita hidup mungkin tidak kaya, biasa-biasa saja. Pertanyaannya apakah engkau hidup masih di dalam dosa? Itu yang akan bikin kita mati. Itu yang harus kita jaga dari sekarang ya. Karena Tuhan Yesus datang, ketika kita terima Tuhan Yesus, harusnya kita berani untuk mengatakan, aku mau hidup kudus Tuhan. Aku tidak mau berdosa lagi. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Nah, lalu ia disebut Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Jadi jangan takut, mungkin kita masih terseok-seok dan masih berdosa terus, ya. Tetapi kalau kita sungguh bertekad hancurkan dosa itu, Tuhan menyertai kita. Jangan mengulangi dosa yang sama. Itu dosa yang disengaja namanya. Dan tidak ada pengampunan untuk dosa yang disengaja, ya. Hanya dosa yang tidak disengaja yang Tuhan ampuni. Dan Tuhan bilang, terus maju, terus maju. Tuhan menyertai kita. Nah, kita balik ke Pengkhotbah, kita lihat di ayat terakhirnya, ya, di 12 ayat 8, bagian terakhir sebelum narator, ya. Ingat ini perkataan Pengkhotbah sendiri, dia menutup juga masih dengan sia-sia. Dia katakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kembali 3 kali kesia-siaan. Mulai dari awal anak Daud, sia-sia ditutup dengan sia-sia. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Di Matius 28, Tuhan Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perkataan dari seseorang yang berotoritas, yang tahu dirinya adalah jaminan keselamatan itu. Tuhan Yesus mengatakan itu. Dia tidak bergantung pada manusia. Dia bergantung kepada dirinya yang adalah anak Tuhan, ya, dan dia bergantung pada Bapaknya yang mengutus dia. Ketika dia bicara seperti ini, dia tahu otoritas Bapa sudah ada di atas dia, dan dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dan dia utus kita, jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia bilang, ajar mereka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, temu teman jelajah ini harus menjadi pemikiran dan doa kita. Kalau Bapak Ibu terinspirasi, saya sangat menganjurkan Anda harus mulai di kota Anda. Anda harus mulai di kelompok Anda, di gereja Anda. Ajarkan firman Tuhan itu, ya. Karena firman Tuhan itu indah, menyenangkan, seru, dan menginspirasi kita semua. Ajar dan harus dilakukan, ya, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Sehingga Salomo berakhir dengan seperti ini. Dia cuma bisa menyesali hidupnya di akhir hidupnya yang sudah tua itu. Dia menaruh debu di atas kepalanya, memakai pakaian kabung, dan mengatakan sia-sia, sia-sia. Sementara Tuhan Yesus, pasal kita itu sudah terbentuk dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku, orang yang letih, lusuh, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kuk yang enak, ya, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Kukku enak dan bebanku ringan. Mari kita ikut Tuhan Yesus. Saya tutup dengan, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah jaminan yang pasti, blessed assurance, yang kita harus klaim, Bapak Ibu, dan pastikan malam ini, apakah engkau sudah memiliki Yesus itu betul-betul menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Apakah Tuhan Yesus itu sudah menjadi milikmu? Kalau itu sudah kita miliki, nggak ada yang kita perlu takutkan dalam hidup ini. Kita bisa berjalan dengan kepala tegak, dan berjalan, kita tahu kita punya tujuan. Kita tahu apa yang kita kerjakan sekarang, itu Tuhan reken untuk nanti di masa depan kita. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kami boleh belajar dari Pengkhotbah, satu kitab yang ada di Alkitab kami. Sekarang kami mengerti, Tuhan, bahwa kitab ini sebuah peringatan buat kami, peringatan keras, agar kami berhenti berputar-putar, agar kami mau melihat di atas matahari,
mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan melihat di atas matahari dan di luar nafas kami. Bapa di sorga, terima kasih sehingga kami mulai tahu pertanyaan itu. Mengapa? Mengapa kami ada? Dan apa panggilan kami yang Tuhan taruh untuk kemuliaan-Mu? Bapa di sorga, kami tidak hanya berterima kasih untuk pertanyaan itu. Kami juga berterima kasih untuk jawaban. Tuhan Yesus adalah jawaban yang pasti di dalam hidup kami. Kami mau klaim itu Tuhan, dan kami mau pegang terus baik-baik iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami mau pelihara itu seumur hidup kami. Tidak akan kami lepaskan. Kami tidak akan murtad. Kami akan pegang terus Tuhan Yesus sampai kami nanti bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyangkalnya. Kami akan terus setia. Kami belajar Tuhan untuk hidup di atas matahari dan hidup di luar hidup kami. Dan kami mau berpegang dengan janji Tuhan. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Tolong kami terus ya Tuhan, sertai kami di dalam hidup kami yang naik turun. Mungkin sebagian dari kami hidupnya langitnya gelap. Mungkin kami tidak bisa melihat apa, jangankan jauh-jauh, esok hari kami tidak tahu. Tetapi kami tahu Tuhan, tangan Tuhan beserta dengan kami. Kasih Tuhan menyertai kami, dan Engkau sekali lagi, kami diyakinkan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur sembah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.